rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Engkau hadir di setiap rumah kami, dimanapun kami berada. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. We love you Lord. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, turunlah atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 22 ayat 31 dan 32 yang berbunyi demikian. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin, amin, amin.
mengajak jemaat sekalian untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Saya ingin kalau bisa, saya ingin mengajak Anda untuk bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Dan boleh kasih space, jarak kanan kiri. Supaya kita lebih semangat lagi memuji memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami ingin angkat namamu tinggi-tinggi. Engkaulah kekuatan kami. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Amin. Akan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. katakan namamu. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Penuhi hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita minta Tuhan penuhi hati kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami sembah Engkau pagi ini Tuhan. Engkau baik. Rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku Tuhan dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur Mari sembah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. menyembah-Mu, penuhi dengan Kami mau diam di hadirat-Mu ya Tuhan. diam di hadirat-Mu, Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami dan membebaskan kami dari kutuk dosa dan maut. Jikalau kami ada hari ini, sebagaimana kami ada semua karena kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkau menganugerahkan kasih yang besar dalam hidup kami. Pada pagi hari ini juga kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan, bukakanlah hikmat, bukakanlah pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan kami boleh mengerti akan maksud dan rencana-Mu untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk boleh mencernanya, untuk boleh memahaminya dan boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami semua terberkati oleh karena firman Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun juga jemaat Tuhan yang mendengarkan. Semua sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat pagi. Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada hamba Tuhan, majelis, dan jemaat GKMI Anugerah yang memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun harus lewat virtual, tetapi saya percaya kuasa yang sama juga Tuhan anugerahkan pada kita saat ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam dari Yayasan PIPKA, tempat di mana saya melayani. Izinkan saya memperkenalkan diri saya adalah Oki. Saat ini saya melayani sebagai tenaga full time di Yayasan PIPKA. Dan saya bersyukur Tuhan membawa saya kepada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saya dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan bahkan diajak Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang melalui Yayasan PIPKA. Saya saat ini dipercaya oleh Tuhan untuk mengemban amanat di bidang perintisan dan kemandirian Yayasan PIPKA. Ya, terima kasih juga untuk dukungan Bapak Ibu Saudara selama ini kepada PIPKA, dan biar kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan melalui apa yang sudah kita lakukan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan sama-sama masuk ke dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau hari Kamis kemarin kita baru saja merayakan dan menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga, ternyata ada satu kisah atau satu peristiwa yang juga begitu penting bagi kita orang-orang percaya yang tercatat dan tidak boleh kita abaikan. Yakni kisah di mana Tuhan Yesus memberikan mandat atau amanat agung kepada para murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi kepada peristiwa tersebut, bagaimana Tuhan memberikan amanatnya yang agung itu kepada para murid, ada baiknya jika kita mundur sedikit dan melihat beberapa peristiwa yang melatar belakangi sebelumnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus memberikan perintah atau amanatnya yang agung, ternyata ada banyak peristiwa yang cukup menggemparkan saat itu. Yakni bagaimana Tuhan Yesus dikhianati oleh muridnya. Ia ditangkap, ia dianiaya, ia disangkali, hingga akhirnya ia mati disalib. Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dengan sangat cepat. Dan inilah yang menyebabkan para murid sempat mengalami ketidakpercayaan. Para murid sempat mengalami keraguan-raguan atas realitas yang terjadi. Saya membayangkan seperti diri saya mengalami begitu banyak peristiwa yang menyedihkan, yang mengecewakan, yang mengherankan,
dalam waktu yang sangat singkat. Dan itu menjadikan seakan-akan saya tidak percaya bahwa peristiwa itu terjadi, realitanya terjadi, tidak mudah dipercaya. Dan itulah yang saya hayati, yang saya rasakan, mungkin ini yang dialami juga oleh para murid saat itu. Sehingga sekalipun ada berita dari para perempuan dan orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus, sebagian murid yang lain tidak percaya begitu saja. Sekalipun bahkan Yesus sendiri beberapa kali menampakkan dirinya secara langsung di hadapan mereka, tetapi sebagian dari mereka pun masih ragu-ragu dan belum percaya dengan semua peristiwa itu. Singkat cerita Bapak Ibu, dengan semua pergolakan dan perasaan yang tak menentu itu, bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama ini menceritakan bagaimana ke-11 murid itu pun mengalami keraguan-raguan. Mari kita lihat. Pada hari ini kita memang akan mempelajari satu peristiwa tentang Yesus memberikan mandat atau perintah yang kita kenal dengan amanat agung. Tetapi kita mau lihat dulu secara keseluruhan dari perikop ini. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Di sini disebut, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di ayat 16 ini diceritakan bahwa ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka sebelumnya. Yesus pernah mengatakan ini sebelumnya. Itu ada di bagian firman Tuhan pasal 26 ayat 32. Pasal 26 ayat 32 dikatakan seperti ini. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini perkataan Yesus disampaikan sebelum Yesus mengalami penangkapan, penganiayaan, bahkan mati dan bangkit. Yesus sudah mengatakan ini bahwa aku akan bangkit dan mendahului engkau ke Galilea. Bapak Ibu saudara-saudara, murid-murid berangkat ke Galilea. Saya sedikit bertanya-tanya, mengapa dengan Galilea? Mengapa harus Galilea? Ada apa di Galilea? Murid-murid mengalami keraguan-raguan tetapi akhirnya mencoba untuk berangkat ke Galilea. Di ayat tadi yang kita baca ayat 16 di pasal ke-28 ini dikatakan seperti itu. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ada apa dengan Galilea? Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, Galilea merupakan tempat yang bersejarah bagi Yesus dan para murid. Tahukah Bapak Ibu, pertama kali Yesus berjumpa dengan para murid di Galilea. Yesus memanggil ke-12 murid di Galilea. Dan para murid meresponi panggilan tersebut di Galilea. Ini artinya tempat ini menjadi tempat yang istimewa, yang spesial bagi Yesus dan para murid. Bapak Ibu, lalu apa yang terjadi setelah mereka sampai di Galilea? Yesus seakan-akan mau membawa kepada nostalgia kasih yang mula-mula, di mana pertama kali Yesus berjumpa dengan para murid dan meresponi panggilannya. Apa yang terjadi di bagian berikutnya? Di ayat yang ke-17 dicatat, ketika melihat dia, ini artinya mereka berjumpa kembali dengan pribadi yang ia kenal, yang mereka kenal. Siapa itu? Yaitu Yesus. Walaupun sulit dipercaya, walaupun sulit dipahami situasi yang terjadi saat itu, mereka mencoba untuk taat dengan perkataan-perkataan para perempuan, orang-orang atau murid-murid yang sudah berjumpa dengan Yesus lebih dulu. Dan ketika Yesus mengatakannya, pergilah, sampaikan kepada mereka, pada saudara-saudaraku, di bagian firman Tuhan sebelumnya, di ayat yang ke-10 di pasal 28 ini.
Yesus berkata begini, "Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sekalipun ada keraguan, tetapi mereka coba untuk taat. Mereka coba untuk berangkat ke Galilea. Nah, ketika di ayat yang ke-17 ini, ketika melihat Yesus, ketika para murid, semua murid, bahkan yang ragu-ragu pun melihat Yesus, itu artinya apa? Mereka berjumpa kembali. Ada dua respon yang dilakukan oleh para murid. Yang pertama adalah mereka menyembahnya. Ini suatu respon yang wajar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika mereka melihat Yesus yang mereka kenal, sekalipun masih ada keraguan-raguan, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah Yesus, mereka menyembah Dia. Ini sebagai bentuk respon penghormatan kepada guru agung yang mereka kenal selama ini. Pribadi yang ada bersama-sama dengan mereka selama ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu respon yang pertama, mereka menyembah. Lalu respon yang kedua, di sini dikatakan, tetapi beberapa orang masih ragu-ragu. Ragu-ragu. Wah, Bapak Ibu Saudara-saudara, memang tidak mudah. Setelah mengalami peristiwa-peristiwa yang cukup menggoncang, yang cukup membuat mereka merasakan hal-hal yang tidak masuk dalam nalar mereka, lalu melihat realita yang ada, sepertinya mereka seakan-akan tidak percaya bahwa itu terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata yang dipakai dalam bahasa Yunaninya adalah editasan, yang artinya terombang-ambing. Editasan, terombang-ambing. Ya memang semua peristiwa itu membuat para murid seakan-akan tidak mudah percaya. Kalau dalam bahasa Inggris, saya coba cari perasaan atau kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan itu adalah unbelievable. Memang tidak mudah dipercaya. Orang pribadi yang selama ini bersama-sama dengan kita, lalu tiba-tiba mengalami hal-hal yang tidak enak dan bahkan sampai akhirnya harus meninggalkan kita, mati. Itu saja sudah membuat kita rasanya sulit untuk percaya. Saya ketika mengalami kematian ayah saya, bapak saya, itu pun peristiwa yang tidak mudah, Bapak Ibu. Hari Sabtu, peristiwanya hari Sabtu kami baru saja merayakan ulang tahun papa saya bersama-sama dengan keluarga besar. Lalu hari Senin beliau harus berangkat untuk tugas keluar kota. Tetapi Senin subuh kurang lebih gitu ya waktunya, kami diberi kabar bahwa ternyata papa saya mengalami kecelakaan. Beliau meninggal di tempat, dan itu membuat diri saya seakan-akan tidak percaya, Bapak Ibu. Pasti kita pun pernah mengalami hal-hal yang sama, yang serupa. Ada peristiwa-peristiwa yang menjadikan diri kita rasanya sulit untuk percaya. Tetapi itu terjadi. Nah, inilah yang dialami oleh para murid. Ragu-ragu, takut, bingung, perasaan yang campur aduk. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada hal yang menarik. Yesus menghargai keraguan-raguan kita. Yesus menghargai sisi kemanusiaan para murid saat itu. Apa yang Yesus lakukan? Di ayat yang ke-18, kita lanjutkan. Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati mereka. Ternyata para murid mengalami keraguan-raguan, tetapi tidak membuat Yesus serta-merta menghakimi dan menjadikan alasan untuk menolak para murid. Tidak, Bapak Ibu. Yesus paham. Yesus sangat mengerti dengan apa yang dirasakan oleh para murid saat itu. Itulah sebabnya Yesus mendekati mereka. Untuk apa? Ketika Yesus berjumpa dengan mereka di Galilea, ini adalah perjumpaan yang terakhir kali sebelum Yesus naik ke surga.
Dan ini adalah kesempatan untuk para murid membuktikan yang terakhir kalinya bahwa kebangkitan Yesus itu nyata. Kebangkitan Yesus itu adalah kebenaran. Dan Yesus melakukan itu. Ia mendekati mereka dan membuktikan bahwa ia benar-benar hidup, ia benar-benar bangkit. Dan inilah Bapak Ibu, peristiwa inilah yang menyebabkan keraguan-raguan para murid menjadi sirna. Keraguan murid-murid berubah menjadi keberanian. Apalagi ditambah Yesus selanjutnya berkata-kata kepada mereka. Apa yang dikatakan Yesus? Mari kita simak sekali lagi. Ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Wow, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mengatakan kepada para murid, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kata kuasa yang ditulis oleh Matius di bagian Injil ini adalah exousia, yang artinya authority atau otoritas. Ternyata otoritas ini yang dimiliki oleh Yesus adalah otoritas atas surga dan bumi. Ya, karena memang dialah raja dari segala raja. Dialah Tuhan atau Tuhan atas segala Tuhan. Jika keseluruhan Injil Matius ini mau menggambarkan tentang kerajaan Allah, maka Yesus mau bilang bahwa dia adalah pemegang otoritas tertinggi di kerajaan Allah. Karena dialah raja dan dialah Tuhan atas surga dan bumi yang merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ternyata kuasa itu membawa dampak yang baik, bahkan sungguh amat baik bagi para murid. Mereka merasakan hati yang bersukacita dan akhirnya memiliki keberanian iman yang teguh di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, maka kini kita sampai kepada bagian yang utama dari perikop ini. Mari kita simak apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi mandat utama dari amanat agung. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kekuasaan atau otoritas yang Yesus miliki inilah, maka selanjutnya ia memberikan titah, amanat atau perintah kepada para murid untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan. Apa itu titahnya atau apa itu perintah dan amanatnya? Mari kita simak bersama. Kuasa yang dimiliki oleh Yesus, otoritas yang dimiliki oleh Yesus, ia pakai untuk memberikan perintah kepada para murid untuk yang pertama, pergilah. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun Alkitab yang kita pakai dalam bahasa Indonesia ini menempatkan kata kerja pergilah di urutan yang pertama dalam sebuah kalimat perintah, tetapi ternyata pengertian dalam bahasa aslinya kata pergilah ini bukan merupakan kata kerja yang utama atau yang pokok. Kata ini hanya menjadi kata kerja pendukung dari yang utama. Apa itu yang utama? Adalah bagian yang kedua, yakni jadikan murid. Kata yang dipakai untuk mengatakan pergilah dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya adalah poreutentes. Ini artinya adalah pergi, berjalanlah, bergeraklah, atau teruskan dan lanjutkanlah perjalanan hidupmu. Nah, kaitannya dalam pelaksanaan amanat agung adalah pergi di sini merupakan pengertian pergi di sini adalah untuk mengerjakan tujuan yang utama, yakni menjadikan segala bangsa murid Kristus. Maka para murid perlu tindakan pergi, berjalan, bergerak, melangkah, serta melakukannya secara
berkelanjutan atau terus-menerus. Nah, itulah mengapa sampai saat ini kita menjadi bagian dari murid Kristus. Kita percaya kepada Kristus karena ada pemberitaan tentang Injil Kristus dari para murid sebelumnya. Dan itu yang mereka kerjakan kepada kita sehingga kita dapat mengenal Kristus, menerima Dia dan percaya, bahkan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau tidak ada langkah kaki para murid saat itu untuk menyampaikan berita Injil, maka mungkin saat ini kita tidak ada di tempat ini atau tidak ada dalam kondisi saat ini. Itu adalah kata yang pertama, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kata jadikan murid. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kata jadikan murid yang dipakai adalah mateteusate. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata ini sangat menarik. Matius ternyata dengan sengaja merubah kata benda matetes yang artinya murid dengan kata kerja mateteusate. Kata benda menjadi kata kerja, murid menjadi jadikan murid. Mengapa? Saya mencoba untuk bertanya juga. Kenapa? Nah, karena ternyata memang disinilah letak penekanan dari amanat agung Tuhan kita Yesus yang utama, yakni menjadikan segala bangsa sebagai murid Kristus. Lalu mengapa digunakan istilah kata murid untuk menyebut para pengikut Kristus? Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata melalui kata murid ada dua hal yang mau ditekankan. Yang pertama adalah relasi antara guru dengan murid. Relasi yang dimaksud ada pada pentingnya ikatan atau persekutuan antara murid dan guru yang terus berjalan tanpa batas waktu. Relasi. Murid adalah sebuah relasi. Lalu yang kedua, proses yang dijalani untuk menjadi seorang murid diharapkan dapat memiliki relasi yang intim dengan sang guru dan bersedia untuk menjalani proses belajar yang terus-menerus hingga mengalami pembentukan, perubahan, dan dapat membentuk orang lain lagi atau memuridkan orang lain. Nah, Bapak Ibu, proses ini harus dijalani supaya relasi kita dengan Tuhan semakin membentuk kita menjadikan murid yang sejati. Jikalau ada kata murid, maka ada kata guru. Nah, guru yang dimaksud dalam firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah sang guru yang tidak hanya mengajar, tetapi Dia memberikan teladan hidup bagi setiap muridnya. Saudara, selanjutnya kita akan menyimak kata kerja yang ketiga, yakni baptislah. Di bagian firman Tuhan di ayat yang ke-19 ini dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan merupakan materai atau tanda yang sah jika seseorang bersedia untuk menjadi murid Kristus. Baptisan merupakan keputusan yang harus diambil setelah kita beroleh keselamatan di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai murid Kristus, sebagai murid Yesus, maka kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Dengan kata lain, kita harus meneladani Kristus, dan salah satu teladan yang dilakukan olehnya adalah baptis. Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu, tapi baptisan yang kita lakukan adalah sebagai tanda pertobatan dan peneguhan iman percaya kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
maka baptisan adalah perintah bagi orang yang sudah percaya kepadanya. Lalu jika kita kaitkan dengan pelaksanaan amanat agung, maka para rasul yang pertama kali menerima perintah ini juga diberi kuasa untuk membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mereka diberikan amanat untuk membaptiskan murid-murid yang baru ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu artinya para murid yang baru dimuridkan ini dipersatukan kepada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, para murid yang baru itu pun menjadi miliknya Bapa, menjadi milik Anak dan Roh Kudus. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara-saudara, baptisan ini juga mengandung makna bahwa mereka orang-orang yang telah dibaptis ini diterima sebagai bagian dari tubuh Kristus atau komunitas orang-orang percaya. Itu pengertian baptisan dan mengapa Kristus memerintahkan untuk orang-orang yang telah dijadikan murid untuk dibaptis. Lalu bagian berikutnya yang terakhir Bapak Ibu, ada kata kerja ajarlah. Sebagai seorang murid Kristus, maka diharapkan ada kesediaan untuk belajar secara terus-menerus. Apa yang perlu dipelajari? Di sini dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ternyata kita perlu belajar untuk mengerti, memahami setiap kehendak Tuhan kita. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus juga menekankan kepada kata melakukan. Kita diminta sebagai murid untuk belajar dan memahami akan perintah-perintah Tuhan, dan tidak hanya berhenti di situ, tetapi kita diajak Tuhan untuk melakukan. Kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan setiap ketetapan-ketetapannya. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Bagian berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam konteks Injil Matius ini adalah menyangkut seluruh ketetapan, ajaran, perintah, bahkan keteladanan hidup Yesus Kristus. Ke-11 murid itu atau para rasul harus mengajarkan hal-hal yang telah mereka terima dan hidupi. Jadi mereka telah menerimanya, bahkan mereka telah menghidupinya. Dan inilah yang harus diajarkan kepada murid-murid yang baru itu. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, maka perintah atau amanat agung ini sungguh-sungguh luar biasa jikalau kita belajar lebih dalam lagi memahami. Ada satu perintah, ada satu amanat yang luar biasa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Itu artinya ada satu kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita sebagai murid Kristus untuk memuridkan. Dan untuk mencapai proses pemuritan ini, maka diperlukan langkah. Jikalau kita tidak pernah melangkah, maka tidak akan pernah terjadi proses pemuritan. Apa yang ada di dalamnya, dalam proses pemuritan ini, ternyata adalah bagaimana kita bisa mengenalkan Kristus dan apa yang sudah dilakukannya atas hidup kita. Itulah berita Injil. Bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa, besar akan dunia ini, akan manusia. Kasihnya yang besar itu membawa pengorbanan, kematian di kayu salib, dan menyebabkan kita diselamatkan. Itu adalah berita besar, berita Injil yang harus dibagikan kepada segala bangsa. Dalam bagian Injil yang lain, yakni dalam Markus, kita buka bersama Markus 16. Ya, Markus 16 ayat 15
dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kepada para murid, ini konteksnya sama, paralel dengan bagian Matius 28 tadi, ada amanat agung. Firman Tuhan berkata begini, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ternyata perintah untuk memuridkan dalam Matius 28 tadi adalah menyampaikan pesan, berita, Injil di dalam Yesus Kristus kepada segala bangsa. Apa itu Injil? Yaitu berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kasih yang besar dari Bapa kepada manusia melalui Kristus. Itulah yang harus kita bagikan kepada banyak orang. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, PIPKA juga turut serta dalam mengemban amanat agung ini. Sampai saat ini PIPKA sudah ada 104 cabang di 13 provinsi di Indonesia, dan kami terus mengerjakan misi amanat agung ini untuk menjadikan segala bangsa murid Kristus. Saya menyampaikan ucapan terima kasih mewakili pengurus, staf, dan hamba Tuhan PIPKA kepada Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di GKMI Anugerah. Terima kasih sekali lagi untuk dukungannya. Kami percaya bahwa apa yang sudah Bapak Ibu berikan, doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan untuk pelayanan PIPKA, menjadikan itu kekuatan bagi kami untuk terus mengerjakan amanat agung ini. Ada satu pokok doa yang mau saya bagikan saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari bersama-sama dukung doa untuk bidang perintisan yang sedang kami kerjakan, untuk perintisan yang kami kerjakan saat ini, yaitu di Sintang dan di Pangkal Pinang. Itu adalah perintisan baru, Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana kami sedang mengerjakan proses awal, yaitu memuridkan para mahasiswa atau siswa-siswa yang harus studi di kota Pangkal Pinang maupun di Sintang. Ada begitu banyak anak-anak muda yang dikumpulkan untuk dimuridkan, dan inilah yang menjadi benih suatu saat nanti gereja Tuhan berdiri di sana. Lalu yang kedua, doakan juga untuk perintisan yang ada di Palu dan Balikpapan yang saat ini sedang membangun gereja. Ya, memang gereja bukanlah gedung, tetapi gereja bisa menjadi representatif bagaimana umat Tuhan bisa dirasakan kehadirannya. Maka dukung dan doakan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk pembangunan ini. Baru saja dimulai, fondasi baru saja ditanam, dan ke depan akan ada pembangunan-pembangunan secara fisik untuk gedung gereja ini. Maka terus doakanlah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebagai penutup, saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan, untuk memahami kembali dan menghayati amanat agung Tuhan Yesus ini. Jika kita saat ini ada sebagaimana kita ada, itu adalah hasil dari langkah orang-orang yang sudah menerima Yesus dan menjadi muridnya. Maka ada tugas yang menanti kita, yang harus kita kerjakan, yakni menjadikan segala bangsa murid Kristus. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi mengajar mereka untuk melakukan segala ketetapan yang Dia berikan. Dengan semangat, kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, maka bagikanlah itu dengan cuma-cuma. Itulah sebabnya menjadi murid Kristus adalah proses yang terus bergerak. Proses untuk terus memiliki relasi yang intim dengan guru kita, yaitu Yesus Kristus, di dalam ketaatannya. Dan kesediaan untuk terus belajar, untuk menyatakan Kristus dalam keutuhan hidup. Bukan hanya di gereja, tetapi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Serta memberi ruang untuk menemukan dan mengajar murid lain demi Kristus. Maka selamat menjadi murid Kristus yang menyatakan kemiripan dengan Sang Guru Agung
dalam seluruh aspek hidup kita. Dan percayalah, janji firman Tuhan di dalam bagian Matius yang kita baca, firman Tuhan berjanji dan kita berhak untuk memegangnya, yakni Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudara, di bulan misi ini Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa ada satu pesan yang harus kita kerjakan. Beritakan Injil kepada segala makhluk, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptislah mereka dan ajarlah, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Kami bersyukur hikmat Tuhan menuntun kami sehingga kami boleh mengerti akan amanat agung-Mu Tuhan. Di mana kami harus melangkahkan kaki kami boleh bergerak untuk mengerjakan misi amanat agung. Tuhan, kami telah diberikan pemahaman ini. Maka kami memohon kepadamu ya Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Bapa. Biarlah kiranya Roh-Mu yang menuntun kami untuk kami boleh mampu dan dimampukan untuk melakukannya dan mengerjakannya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan dalam hidup kami. Dan banyak orang boleh mengenal Engkau melalui hidup kami. Karena itulah sesungguhnya tujuan dari amanat agung ini. Menjadikan semua bangsa murid-Mu melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memanggil setiap kita untuk menjadi saksinya hingga ke ujung bumi. Mari kita minta Tuhan untuk memberikan kita hati yang mengasihi jiwa-jiwa untuk datang kepadanya. Berikan kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu
Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menaikkan beberapa pokok doa. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, untuk bangsa kami, untuk kota kami, Indonesia dan Jakarta ini Tuhan. Kami menyerahkan situasi kota kami Jakarta ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, khususnya pasca Lebaran ini. Kami berharap ya Tuhan tidak terjadi lonjakan COVID yang ada di kota ini pasca Lebaran Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan penyertaan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menudungi dengan anugerah-Mu, memagari setiap kami ya Tuhan. Sehingga kota kami dan bangsa kami boleh segera terlepas dari pandemi ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, juga memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, mungkin ada yang mereka yang sedang bergumul dengan masalah finansial, masalah keluarga, dan masalah-masalah yang lain Tuhan. Kami hanya berdoa biar kiranya Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Di tengah situasi sulit yang kami alami saat ini, biarlah mereka terus berpegang kepada Tuhan dan terus hanya berharap kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya ada kekuatan Tuhan terus menyertai anak-anak-Mu Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan kiranya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari jemaat yang terkasih, angkat hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua kita berkata, amin. Shalom Jemaat GKMI Anugerah. Berikut warta jemaat Minggu 16 Mei 2021. Berkenaan dengan ibadah onsite, gereja membuka kuota sebanyak 50 kursi. Apabila ingin hadir dapat mendaftar di aplikasi GKMI Iwan atau menghubungi WA Saudara Suhendro Noto dengan nomor 081 332 191 873. Untuk pendaftaran ibadah minggu berikutnya, pendaftaran mulai dibuka setiap minggu setelah ibadah pagi selesai. Ibadah di gereja atau onsite sudah kembali dimulai pada 4 April 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak. Pastikan Anda sehat dan lebih baik Anda sudah vaksin. Berikut adalah tema GKM Anugerah pada bulan Mei 2021, bulan misi. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dalam rangka bulan misi di bulan Mei ini, maka gereja kita dan kita juga sebagai jemaat Tuhan akan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan misi yang akan dipersembahkan lewat Yayasan PIPKA. Sebagai kita ketahui, Yayasan PIPKA adalah Yayasan Pengutusan Injil dan Pelayanan Kasih milik GKMI, milik kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu, persembahan kolekte minggu ketiga tanggal 16 Mei yang akan datang, maka kolekte ini akan dipersembahkan untuk pelayanan PIPKA. Mohon jemaat dapat mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan sekaligus untuk mendukung pelayanan misi lewat PIPKA. Persembahan ke PIPKA
akan dipergunakan untuk operasional, tetapi juga untuk mendukung pembangunan. Karena saat ini di PIPKA sedang ada pembangunan gereja di Palu dan di Balikpapan. Selamat mempersiapkan hati, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Anugerah Teens pada hari ini Minggu 16 Mei 2021 pukul 10 via Zoom. Pokok doa. Pertama kita berdoa untuk jemaat kita yang sedang sakit dan dalam proses penyembuhan. Berdoa untuk Bapak Atap, Ibu Marta, Bapak Agung Setiawan, Bapak Sutikno, Ibu Debi, Ibu Yangni, Saudara Andreas Halim. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dan memberikan hati yang gembira dalam menjalani proses pengobatan. Kedua, bersyukur untuk 56 tahun pemeliharaan Tuhan Yesus bagi PIPKA. Terus doakan agar Tuhan Yesus terus memakai PIPKA bagi tujuan dan kemuliaannya. Tuhan Yesus mengaruniakan pertumbuhan secara kualitas dan kuantitas, dan GGKMI bergandengan tangan turut ambil bagian bagi pekerjaan Tuhan melalui PIPKA. Ketiga, berdoa untuk jemaat GKMI Anugerah, kiranya terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mohonlah agar kita sekalian mampu menjadi murid Yesus yang siap sedia mengikuti Kristus setiap hari dalam seluruh aspek hidup kita. Keempat, kita berdoa untuk pemerintahan dalam upaya untuk menekan laju penambahan kasus COVID-19. Sungguh didukung oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kesadaran dan kedisiplinan. Mohonlah agar sebagai bangsa kita sekalian bersama-sama bersatu melawan pandemi ini dengan bagian terbaik yang bisa kita upayakan. Kelima, kita berdoa untuk konflik di Israel dan Palestina. Kiranya ada gencatan senjata sehingga krisis kemanusiaan segera teratasi. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Hubungi kami di hotline gereja 0895 0262 5888. Persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi. Ajak keluarga untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. ID dan password Zoom akan diinfokan melalui WA broadcast. Hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKM Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.